Halo semuanya, balik lagi nih kita hari ini buat santai sejenak sambil ngebedah isi kepala salah satu tokoh paling ikonik di Indonesia, yaitu Gus Dur. Kalian pernah nggak sih lagi nongkrong terus denger istilah humanisme? Kedengarannya berat banget ya, kayak bahasa dosen di kampus. Tapi sebenarnya di bab satu buku ini, penulisnya, Syaiful Arif, pengen ngajak kita paham kalau humanisme itu simpelnya adalah tentang gimana cara kita memanusiakan manusia. Oke, bayanin dulu deh sejarahnya. Penulis cerita kalau dulu di Eropa, abad pertengahan itu suasananya horor banget karena agama dan negara bersatu buat neken orang-orang atas nama Tuhan. Orang nggak bebas mikir, ilmu pengetahuan dilarang kalau nggak cocok sama doktrin gereja, pokoknya manusia kayak cuma kerumunan yang harus tunduk doang. Nah, dari situlah lahir gerakan yang namanya humanisme ini. Mereka pengen ngerebut kembali martabat manusia. Mereka bilang, manusia itu punya akal budi, punya potensi, dan kita berhak ngatur hidup kita sendiri. Sampai-sampai muncul tokoh kayak René Descartes yang bilang, aku berpikir, maka aku ada. Artinya apa? Artinya manusia itu pusatnya, bukan cuma objek yang bisa disetir. Tapi nih, ada tapinya. Di Barat, karena mereka dulu merasa ditekan sama otoritas agama, akhirnya banyak kaum humanis yang jadi benci sama agama. Muncul deh tokoh-tokoh kayak Karl Marx yang bilang agama itu candu, atau Nietzsche yang ekstrim banget bilang Tuhan sudah mati. Mereka pikir kalau mau manusia bebas, ya agama harus dibuang. Nah, disinilah serunya pemikiran Gus Dur yang dibahas di bab ini. Gus Dur itu beda banget sama humanisme Barat yang ateis tadi. Buat Gus Dur, kemanusiaan itu justru perintah langsung dari Tuhan. Beliau nggak mau kita milih antara jadi orang beragama atau jadi orang yang peduli manusia. Gus Dur pengen kita jadi keduanya sekaligus. Penulis nekenin banget poin ini. Humanisme Gus Dur itu landasannya Islam. Gus Dur pakai istilah universalisme Islam. Intinya, di dalam Islam itu ada yang namanya maqasid al-syariah atau tujuan utama syariat. Ada 5 hak dasar manusia yang harus dijaga mati-matian. Hak hidup, hak beragama, hak mikir, hak punya harta, dan hak berkeluarga. Jadi kalau ada orang beragama tapi hobinya malah nyakitin orang lain, ngebom sana-sini, atau ngusir tetangga cuma karena beda keyakinan, Gus Dur bakal bilang, kalian itu kehilangan esensi agamanya. Karena menurut beliau, agama tanpa kemanusiaan itu cuma bakal jadi senjata buat nakut-nakutin orang. Terus, apa sih relevansinya buat kita sekarang yang hidup di zaman media sosial ini? Coba deh lihat di sekitar kita. Masih banyak kan orang yang lebih mentingin bungkus agama tapi lupa sama nasib rakyat kecil. Gus Dur ngajarin kita kalau humanisme itu bukan cuma teori di buku, tapi praktek nyata buat belain kaum lemah. Beliau bahkan bilang, kalau ada aturan hukum atau bahkan tafsir agama yang justru bikin manusia menderita, ya aturan itu harus dipertanyakan. Kemanusiaan itu rem etisnya. Jadi jangan sampai atas nama agama, kita malah kehilangan rasa kasihan sama sesama manusia. Di bab 1 ini, penulis juga ngasih bocoran kalau Gus Dur itu sebenarnya ideolog kemanusiaan. Beliau keliling dunia, belajar filsafat Yunani sampai pemikiran modern Eropa, cuma buat nyari cara gimana supaya Islam bisa selaras sama kemajuan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Istilah kerennya, kosmopolitanisme Islam. Sebagai penutup bahasan bab 1 ini, kita bisa ambil satu pesan kuat dari Gus Dur. Menolong satu orang itu rasanya kayak menolong seluruh umat manusia. Itulah kenapa Gus Dur selalu dipanggil Bapak Kemanusiaan. Dia nggak cuma mau Islam itu jago di langit, tapi Islam itu harus membumi dan terasa manfaatnya buat rakyat yang lagi kesusahan. Gimana? Mulai kebayangkan kenapa Gus Dur itu unik banget? Dia bisa jadi sangat religius, tapi di saat yang sama sangat humanis. Nah, habis kita paham dasar kemanusiaannya ini, di bab selanjutnya kita bakal bedah gimana sih Gus Dur nyambungin pemikirannya ini ke struktur sosial yang lebih luas. Stay tune ya, karena kita baru aja mulai menyelami samudra pemikiran Gus Dur yang super dalam ini. Oke brosis, kita lanjutin lagi obrolan kita soal Gus Dur. Kalau di bab 1 kemarin, kita udah bahas pondasi besarnya soal humanisme. Nah, di bab 2 ini, penulis buku ini, Syaiful Arif, mau ngajak kita bongkar mesin pemikirannya Gus Dur. Kalian ngerasa nggak sih, kalau Gus Dur itu orangnya sering banget bikin geger? Dari dulu zaman beliau masih muda sampai jadi presiden, omongannya sering bikin orang jantungan.
Ingat gak kasus beliau bela Arswendo atau ide gila ganti Assalamualaikum jadi selamat pagi? Belum lagi soal buka hubungan sama Israel atau bubarin Departemen Penerangan. Banyak orang yang nggak paham langsung ngecap Gus Dur itu aneh, liberal, atau bahkan dituduh menghina agama. Tapi di bab ini, penulis bilang, sabar dulu, jangan main hakim sendiri. Ternyata, semua ledakan pemikiran Gus Dur itu nggak ada yang acak. Semuanya punya pola, punya jalinan struktural yang rapih banget kalau kita mau teliti. Syaiful Arif bilang, pemikiran Gus Dur itu sebenarnya biasa-biasa saja secara filosofis, tapi jadi luar biasa karena berani nabrak common sense atau pemahaman awam kita yang kadang udah terlalu kaku. Inti dari semua pikiran Gus Dur itu cuma satu, pertemuan antara keislaman dan kemanusiaan. Nah, ini poin pentingnya. Gus Dur itu punya GPS di kepalanya. Landasannya adalah tradisi pesantren, tapi tujuannya adalah martabat manusia. Beliau pakai istilah dari khazanah pesantren yang namanya Maqasid al-Syariah. Artinya, tujuan utama beragama itu ya buat jaga 5 hak dasar manusia. Hak hidup, hak beragama, hak mikir, hak punya harta, dan hak berkeluarga. Jadi kalau ada aturan atau omongan yang kelihatan religius tapi malah nyakitin orang atau ngerampas hak hidup orang, Gus Dur bakal pasang badan buat protes. Karena buat beliau, agama itu bukan cuma soal ritual di langit, tapi soal rahmatan lil alamin, atau kesejahteraan buat semua makhluk di bumi. Terus, yang seru lagi di bab ini, penulis cerita kalau Gus Dur itu hobi bacanya gila-gilaan. Bayangin, umur 14 tahun, beliau udah lahap buku Das Kapital karya Karl Marx. Makanya, pikiran Gus Dur itu unik banget. Beliau ambil semangat keadilan sosial dari pemikiran kiri atau Marxisme, tapi tetap dijagain sama nilai spiritualitas Islam dan humanisme barat yang liberal. Tapi ingat ya, Gus Dur itu anti kekerasan. Beliau setuju sama analisis Marx soal ketimpangan struktur masyarakat, tapi beliau nggak setuju sama cara revolusi yang berdarah-darah. Beliau lebih milih jalan demokrasi sebagai proses, perubahan pelan-pelan lewat pendidikan dan penyadaran masyarakat. Sekarang, coba kita lihat gambaran besarnya. Penulis bikin bagan yang keren banget di bab ini. Beliau ibaratkan pikiran Gus Dur itu kayak sebuah bangunan. Lantainya atau dasarnya adalah pribumisasi Islam, gimana Islam nyatu sama budaya lokal. Temboknya adalah Islam sebagai etika sosial. Agama jadi kompas buat nentuin mana yang adil dan mana yang enggak di masyarakat. Terus, atapnya adalah negara kesejahteraan. Tujuan akhirnya biar rakyat sejahtera. Relevansinya buat kita sekarang apa? Hari ini kita sering banget ngelihat orang berantem di medsos gara-gara beda paham agama, atau ada kebijakan pemerintah yang kayaknya gak memihak rakyat kecil. Nah, jalinan struktural Gus Dur ini ngajarin kita buat punya prinsip kemanusiaan sebagai rem. Jangan sampai atas nama agama kita jadi benci sesama, dan jangan sampai atas nama negara kita malah nindas rakyat sendiri. Gus Dur mau kita jadi intelektual organik, orang pinter yang gak cuma jago teori di Menara Gading, tapi mau turun ke lapangan dengerin curhatan orang miskin dan kaum yang terpinggirkan. Penulis juga ngasih tips nih, kalau mau paham Gus Dur secara utuh, bacalah tulisan-tulisan beliau waktu masih muda, tahun 70-an sampai 80-an. Di situ mesin pemikirannya masih murni, sangat teoritis dan dalam banget. Beda sama tulisan di koran pas beliau udah jadi tokoh politik yang lebih praktis. Jadi kesimpulan dari bab 2 ini, Gus Dur itu bukan orang yang mencela-mencele. Semua kontroversinya itu adalah cara beliau ngedor pintu pemahaman kita yang udah karatan. Beliau mau kita sadar kalau Islam itu luas, seluas kemanusiaan itu sendiri. Gimana? Udah mulai kelihatan kan benang merahnya? Kalau mesinnya udah kita bongkar di bab ini, di bab berikutnya kita bakal bahas soal pribumisasi Islam secara lebih mendalam. Gimana caranya Islam bisa tetap jadi Islam tanpa harus jadi Arab. Menarik banget kan? Jangan kemana-mana, tetap santai di sini, kita lanjutin lagi bahas bukunya. Masih semangat kan lanjutin obrolan kita? Kalau tadi kita udah bongkar mesin pemikiran Gus Dur yang struktural banget,
Sekarang kita masuk ke topik yang paling ikonik dan paling sering disalahpahami orang, yaitu pribumisasi Islam. Kalian pasti pernah dengar kan istilah ini? Sering banget loh ini jadi bahan debat. Bahkan ada yang nuduh Gus Dur mau bikin agama baru. Padahal kalau kita baca bab 3 buku Saiful Arif ini, urusannya bukan soal bikin agama baru, tapi soal gimana Islam bisa kerasan hidup di tanah Nusantara tanpa kehilangan jati dirinya. Oke, kita tarik dulu ke sejarah biar gak gagal paham. Penulis cerita kalau Gus Dur itu punya pandangan beda soal masuknya Islam ke Indonesia. Selama ini kan kita diajarin di sekolah kalau Islam dibawa pedagang Arab. Tapi Gus Dur lebih setuju kalau Islam itu dibawa sama para dai mistik alias kaum sufi. Kenapa ini penting? Soalnya kaum sufi itu pendekatannya damai dan luwes. Mereka nggak kaku sama budaya lokal. Akhirnya Islam di Nusantara itu jadinya unik. Gus Dur menyebutnya fikih sufistik, campuran antara ketaatan hukum syariat tapi batinnya tetap lembut ala tasawuf. Nah, baru deh kita masuk ke pertanyaan intinya. Apa sih sebenarnya pribumisasi Islam itu? Penulis nekenin banget poin ini. Pribumisasi Islam itu bukan jawanisasi dan bukan sinkretisme atau campur aduk ajaran agama. Gus Dur bilang, pribumisasi itu simpelnya adalah kontekstualisasi. Bayangin gini, Islam itu datang dengan norma yang permanen karena dari wahyu. Sementara budaya itu buatan manusia yang selalu berubah. Gus Dur pengen norma Islam yang universal itu bisa nampung kebutuhan budaya lokal. Caranya gimana? Bukan ngubah hukumnya, tapi ngembangin aplikasi hukumnya sesuai realitas di lapangan. Contoh paling gampang yang disebut di buku ini soal zakat fitrah. Di teks aslinya kan pakai gandum, tapi karena kita di Indonesia makannya nasi, para ulama pinter-pinter nih. Mereka mendefinisikan gandum itu sebagai makanan pokok. Makanya di kita zakatnya pakai beras. Itu loh yang namanya pribumisasi. Tetap syariat, tapi gak kaku sama casing Arabnya. Terus ada satu contoh legendaris lagi, Masjid Demak. Kalian tahu kan atapnya yang tumpuk 3 itu? Itu sebenarnya minjam gaya arsitektur Hindu-Buddha, namanya Meru. Sama Wali Songo, bentuknya diambil, tapi maknanya diganti jadi iman, Islam, dan ihsan. Keren kan? Islam dapat tempat ibadah, budaya lokal tetap lestari, gak perlu dihancurin. Tapi nih, Gus Dur juga ngasih rambu-rambu atau definisi negatifnya. Gak semua hal bisa dipribumisasi. Bahasa Arab dalam sholat misalnya, itu gak boleh diganti bahasa Jawa, karena itu udah jadi norma ibadah yang paten. Jadi, Gus Dur tetap menjaga kemurnian agama, tapi dia pengen Islam itu membumi. Sekarang apa hubungannya sama hidup kita sekarang? Saiful Arif ngejelasin kalau lawan dari pribumisasi Islam adalah Arabisasi. Banyak orang sekarang mikir kalau mau jadi Islam yang benar, harus pakai jubah Arab, harus pelihara jenggot panjang, atau harus pakai istilah-istilah Arab di tiap omongan. Gus Dur bilang, sabar dulu bos. Perjuangan Islam itu harusnya substantif, bukan cuma simbolik. Daripada sibuk ngurusin kostum, mending kita sibuk negakin keadilan, kesetaraan, dan demokrasi. Itulah isi dari Weltan Sawung atau pandangan dunia Islam yang sebenarnya. Jadi relevansinya kerasa banget kan? Pribumisasi Islam itu bikin kita bangga jadi orang Indonesia sekaligus bangga jadi Muslim. Kita gak perlu ngerasa kurang Islam cuma gara-gara kita pakai batik atau sarungan. Justru dengan pribumisasi, Islam bisa jadi etika sosial yang nyambung sama masalah rakyat kecil di sini. Penulis nutup bab ini dengan ngingetin kalau pribumisasi Islam itu adalah pondasi dasar. Tanpa pemahaman ini, kita bakal terus-terusan berantam soal agama versus budaya. Tapi kalau udah paham, kita bisa naik ke level selanjutnya, yaitu gimana Islam bisa membentuk negara kesejahteraan dan jadi motor buat kemanusiaan universal. Pesan terakhir dari bab ini, kemanusiaan itu adalah ukuran paling jujur. Kalau ada tafsir agama yang malah bikin manusia menderita atau nindas budaya lokal, ya tafsir itu yang harus dikoreksi. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, bukan cuma rahmatan lil Arab. Gimana? Dalam banget kan bahasannya? Habis kita paham gimana Islam nyatu dengan bumi Nusantara, di bab depan kita bakal bahas gimana Islam itu jadi etika sosial buat ngebela orang-orang yang tertindas. Jangan kemana-mana ya, obrolan kita makin seru nih. Seruput kopinya dulu.
Gimana, Rek? Masih betah kan nongkrongnya? Kopinya masih hangat? Sip. Tadi kan kita udah bahas soal pribumisasi Islam. Gimana Islam nyatu sama budaya kita? Nah, sekarang kita masuk ke bab 4 yang judulnya makin menarik. Islam sebagai etika sosial. Jujur aja, istilah ini emang nggak sepopuler pribumisasi. Tapi menurut penulis buku ini, Syaiful Arif, disinilah nyawa dari pergerakan Gus Dur yang sebenarnya. Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa banyak orang yang kalau di masjid kelihatannya soleh banget, jidatnya hitam, zikirnya kencan, tapi pas keluar masjid malah cuek lihat tetangganya kelaparan? Atau malah dia yang paling kencang dukung kebijakan yang nindas rakyat kecil? Nah, Gus Dur gelisah sama fenomena itu. Beliau bilang itu namanya soleh sendirian atau mukmin yang asosial. Di bab ini, Gus Dur pengen ngerombak pemahaman kita soal akhlak. Selama ini kan kita mikir akhlak itu cuma soal sopan santun, bilang permisi, atau cium tangan guru. Tapi buat Gus Dur, akhlak itu harusnya jadi etika sosial. Artinya, agama harus kasih rumus gimana caranya bikin masyarakat yang adil. Penulis cerita kalau Gus Dur itu nemu satu istilah keren banget, namanya rukun sosial. Kita kan tahu ada rukun iman dan rukun Islam. Nah, Gus Dur bilang ada satu rukun lagi yang sering dilupain, yaitu rukun sosial. Dasarnya dari surat Al-Baqarah ayat 177. Di situ disebutin kalau kebaikan itu bukan cuma soal hadepin wajah ke barat atau timur pas sholat, tapi soal kasih harta yang kita cintai ke anak yatim, orang miskin, dan kaum lemah. Jadi, kalau lu sholat 5 waktu tapi nggak peduli sama ketimpangan sosial, iman lu itu belum lengkap secara teologis. Gus Dur pengen rukun sosial ini jadi kewajiban agama yang sama beratnya sama sholat atau zakat. Gokil ya, agama dibikin jadi motor buat ngebelain orang-orang yang kecekek sama sistem. Terus, ada bagian yang paling berani di bab ini. Penulis bahas soal hubungan Islam sama Marxisme. Kalian tahu kan, Gus Dur itu pembaca buku yang gila. Umur 14 tahun udah baca Das Kapitalnya Karl Marx. Beliau setuju sama Marx soal satu hal, yaitu analisis struktur. Maksudnya gini, kemiskinan itu seringkali bukan karena orangnya malas, tapi karena strukturnya yang timpang. Ada sistem yang bikin yang kaya makin kaya, yang miskin makin susah. Gus Dur bilang Islam harus jadi pisau analisis buat ngebongkar ketimpangan itu. Tapi Gus Dur tetap ngoreksi Marx. Kalau Marx pengen perubahan lewat revolusi yang berdarah-darah, Gus Dur lebih milih jalan demokrasi dan pendidikan. Gus Dur juga ngelirik yang namanya teologi pembebasan dari para pastor di Amerika Latin. Beliau suka semangat mereka yang ngebela rakyat kecil pakai bahasa agama. Tapi, lagi-lagi, Gus Dur itu unik. Beliau bilang perjuangan ngebela manusia itu harus tanpa nama. Maksudnya, jangan sampai kita ngebela orang miskin cuma demi dapat suara politik atau cuma demi islamisasi. Bela ya bela aja, atas nama kemanusiaan, titik. Terus, apa relevansinya buat kita yang lagi nongkrong sekarang? Lihat deh di medsos atau di berita. Masih banyak kan kebijakan yang kerasa nggak adil? Gus Dur ngajarin kita lewat bab ini kalau Islam itu harus punya 3 nilai dasar atau Weltanschauung, yaitu syura atau demokrasi, adalah atau keadilan, dan musawah atau persamaan. Kalau ada pemimpin yang bikin aturan tapi nggak bikin rakyat sejahtera, Gus Dur pakai kaidah fikih yang bunyinya, kebijakan pemimpin itu harus nyambung sama kemaslahatan rakyat. Jadi, kalau rakyatnya malah makin susah, kebijakan itu secara agama pun bermasalah. Islam di sini jadi rem buat kekuasaan yang sewenang-wenang. Di akhir bab ini, penulis nekenin kalau etika sosial Islam ini adalah jembatan. Jembatan dari Islam sebagai budaya di bab sebelumnya menuju ke negara kesejahteraan di bab selanjutnya. Tanpa etika sosial ini, Islam cuma bakal jadi simbol-simbol kosong, kayak jenggot panjang atau jabah, tapi nggak ada isinya buat ngerombak nasib rakyat. Pesan Gus Dur di bab ini kuat banget. Menolong satu orang itu kayak menolong seluruh umat manusia. Jadi, jangan cuma sibuk ngerayu Tuhan sendirian di atas sajadah, tapi turun ke lapangan, bantu yang lemah, lawan ketidakadilan. Itulah esensi dari Islam sebagai etika sosial. Gimana? Berbobot banget kan obrolan kita hari ini? Jadi makin paham kan kalau Gus Dur itu bukan cuma lucu-lucuan doang, tapi pikirannya itu radikal dan sangat ngebela kita-kita yang di bawah ini.
Nah, habis kita paham soal etika sosial ini, nanti di sesi berikutnya kita bakal bedah gimana etika ini dibawa Gus Dur ke ranah negara. Kita bakal ngomongin soal negara kesejahteraan Islam. Penasaran kan? Oke deh, gue seruput kopi dulu ya. Tetap di sini, jangan kemana-mana, kita lanjutin lagi. Masih pada kuat kan dengerin obrolan kita? Sambil diseruput dulu kopinya, karena bab 5 ini bakal ngebahas sesuatu yang sering banget jadi bahan debat panas, yaitu hubungan antara Islam dan negara. Kalau di bab sebelumnya kita bahas soal etika sosial atau gimana jadi orang soleh di masyarakat. Nah, sekarang kita naik ke level suprastrukturnya. Gimana kalau nilai soleh itu dibawa ke urusan ngatur negara? Penulis buku ini, Syaiful Arif, pakai istilah keren negara kesejahteraan Islam buat nggambarin cita-cita Gus Dur. Tapi ingat ya, Gus Dur itu bukan tipe orang yang teriak-teriak negara Islam di jalanan. Justru Gus Dur itu gelisah banget lihat orang yang cuma sibuk mikirin bungkus atau aspek legal negara, tapi lupa sama rakyatnya sendiri. Beliau bilang banyak pemikiran negara Islam itu terlalu heavy state atau berat di urusan kekuasaan doang. Padahal hakikat politik itu kan soal gimana ngatur hubungan antara yang merintah sama yang diperintah. Nah, ada satu plot twist yang gokil banget dari Gus Dur di bab ini. Beliau bilang kalau maksain islamisasi negara itu sebenarnya sama aja kayak ngelakuin sekularisasi Islam. Bingung kan? Maksudnya gini, kalau nilai-nilai Islam yang suci itu dipaksain bersandar sama kekuasaan negara, otomatis institusi negara jadi lebih kuat daripada agamanya. Agama akhirnya cuma jadi alat atau urusan administrasi negara, dan menurut Gus Dur, itu justru bikin Islam kehilangan ruh spiritualitasnya. Terus kalau Gus Dur nolak konsep negara Islam yang kaku itu, beliau nawarin apa? Beliau nawarin yang namanya pemikiran realistik. Gus Dur itu pakai rumus fikih yang simple tapi dalam banget. Namanya al-ghoyat wal wasail, artinya pemisahan antara tujuan dan cara. Buat Gus Dur, tujuan utama agama itu ya kesejahteraan manusia, sedangkan negara itu cuma salah satu cara buat nyampe ke sana. Jadi kalau tujuannya udah tercapai, bentuk negaranya mau kayak gimana pun sebenarnya jadi urusan nomor 2. Makanya Gus Dur bilang, daripada halu nungguin negara Islam yang utopis, mending kita fokus gimana caranya negara yang udah ada sekarang bisa benar-benar ngejamin 5 hak dasar manusia atau maqasid al-syariah. Kalian harus catat nih kaidah emas yang sering Gus Dur pakai ini, tasyaruf al-imam ala ar-ro'iyah manut bil maslahah. Artinya, sah atau enggaknya kebijakan seorang pemimpin itu tergantung pada kemaslahatan rakyatnya. Jadi mau hafal Al-Quran atau rajin sholat sekalipun, kalau kebijakan si pemimpin itu malah bikin rakyat kelaparan atau susah, ya secara fikih kepemimpinannya bermasalah. Terus gimana hubungannya sama Pancasila? Nah, Gus Dur itu pinter banget nyambungin ini. Beliau bilang Pancasila itu bangunan rumahnya, sedangkan agama itu rumah tangganya. Pancasila ngatur urusan kolektif kita sebagai bangsa, sedangkan agama ngasih tujuan kemasyarakatan yang jelas. Beliau bahkan kasih tantangan buat kita. Coba uji Pancasila, bisa nggak dia wujudin jaminan dasar atas keselamatan fisik, hak beragama, hak milik, dan keluarga? Kalau Pancasila bisa ngelakuin itu, ya berarti Pancasila itu udah Islami banget secara substansi, nggak perlu lagi ditambahin label-label formal. Relevansinya buat kita sekarang apa sih? Di zaman sekarang kita sering banget diadu domba sama urusan simbol agama dalam politik. Gus Dur ngajarin kita buat nggak terjebak sama label. Mau partainya religius atau nasionalis, pertanyaan kita cuma satu, kebijakannya pro rakyat nggak? Karena agama itu harusnya jadi pendorong kesejahteraan, bukan cuma jargon buat nyari suara. Di akhir bab ini, penulis nekenin kalau cita-cita negara kesejahteraan Islam ini sebenarnya adalah upaya buat memanusiakan politik. Gus Dur pengen kita sadar kalau Islam itu bukan cuma soal ritual sendirian, tapi soal gimana bikin sistem yang bikin semua orang, baik muslim maupun non-muslim, bisa hidup layak. Nah, tapi tunggu dulu, buat wujudin semua itu kan kita butuh sistem yang transparan dan adil kan? Disitulah demokrasi masuk. Tapi demokrasinya kayak gimana? Apakah cuma soal nyoblos tiap 5 tahun doang? Habis ini kita bakal masuk ke bab 6 yang ngebahas soal demokrasi sebagai proses. Kita bakal bedah gimana Gus Dur ngeliat demokrasi bukan cuma sebagai alat negara, tapi sebagai perjuangan rakyat yang gak pernah selesai.
Seru banget kan? Makanya jangan kemana-mana dulu. Tetap santai di sini. Kita bakal lanjutin ke topik yang makin daging ini. Yuk, isi lagi gelasnya, kita lanjut lagi. Oke brosis, masih betah kan nongkrongnya? Kopinya jangan sampai dingin dulu, karena bab 6 ini bahasannya makin daging dan relevan banget sama kondisi kita sekarang. Kalau di bab 5 tadi, kita ngomongin soal konsep negara kesejahteraan. Nah, pertanyaannya, gimana cara wujudinnya? Jawaban Gus Dur cuma satu, demokrasi. Tapi tunggu dulu, demokrasi versinya Gus Dur ini unik banget. Beliau menyebutnya sebagai demokrasi sebagai proses. Penulis buku ini, Syaiful Arif, ngejelasin kalau bagi Gus Dur, demokrasi itu bukan kayak martabak yang kalau udah mateng terus selesai, bisa langsung dimakan. Nggak gitu. Di awal bab ini, ada satu kata kunci yang nendang banget. Gus Dur bilang kita nggak perlu repot-repot berantem soal teori demokrasi di buku-buku teks. Yang paling penting itu, perjuangan buat demokrasinya mulai sekarang juga. Artinya apa? Demokrasi itu barang yang selalu menjadi, selalu bergerak dan gak akan pernah sempurna 100%. Jadi kalau ada orang bilang negara kita udah demokratis sempurna, Gus Dur pasti bakal ketawa. Nah, poin inti yang ditekankan penulis di sini adalah kritik Gus Dur soal demokrasi seolah-olah. Ini sindiran pedas buat zaman Orde Baru, tapi jujur, masih kerasa sampai sekarang. Beliau bilang, kita sering terjebak sama yang namanya demokrasi institusional. Maksudnya gimana? Ya, lembaganya ada, DPR ada, MPR ada, pemilu ada, tapi fungsinya cuma formalitas doang. Gus Dur bilang, adanya DPR bukan berarti otomatis ada perwakilan rakyat. Adanya MPR bukan berarti otomatis rakyat itu berdaulat. Seringkali lembaga-lembaga ini cuma jadi alibi atau topeng buat penguasa biar kelihatan demokratis. Padahal, aslinya aspirasi rakyat malah dibatasin. Kita kayak dipaksa main dalam sistem yang seolah-olah normal, padahal kita semua tahu ada yang nggak beres. Terus, ada gagasan yang menurut gue gila banget di bab ini. Bayangin, tahun 1991, pas Pak Harto lagi kuat-kuatnya, Gus Dur udah ngusulin adanya Mahkamah Konstitusi. Beliau nawarin konsep konstitusionalisme kritis. Intinya gini, konstitusi atau UUD itu dibikin bukan buat ngasih kekuasaan mutlak ke negara, tapi justru buat ngejagain rakyat dari kesewenang-wenangan negara. Gus Dur pengen ada lembaga independen yang bisa nguji, ini undang-undang yang dibikin pemerintah beneran buat rakyat nggak? Atau malah nindas rakyat? Makanya, Mahkamah Konstitusi yang kita punya sekarang itu sebenarnya adalah anak dari imajinasi Gus Dur waktu itu. Beliau pengen hukum itu jadi tameng buat kaum lemah, bukan pedang buat penguasa. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering jadi perdebatan di tongkrongan, Islam dan demokrasi. Di bab ini, Gus Dur tegas banget bilang kalau paradigma Islam itu nggak butuh sistem Islam atau negara Islam secara formal. Kenapa? Karena demokrasi di Indonesia itu udah berdiri di atas supremasi hukum dan kesetaraan. Dan dua nilai itu, keadilan dan persamaan, adalah inti dari ajaran Islam itu sendiri. Gus Dur bilang, kalau kita maksa Islam harus jadi casing negara, legal formalistis, kita malah bakal terjebak dalam sikap yang sektarian. Islam itu universal, bos. Nilai-nilainya kayak syuro, permusyawaratan, adalah keadilan, dan musawah, persamaan. Itu harus jadi paradigma berpikir, bukan cuma slogan. Jadi kalau sistem demokrasinya udah bisa jamin keadilan sosial, yaitu udah sangat islami, nggak perlu lagi label-label formal. Terus, apa sih relevansinya buat kita hari ini? Coba lihat deh, kita sering banget ngerasa kalau politik itu cuma urusan orang-orang di atas sana, urusan nyoblos 5 tahun sekali. Lewat bab ini, Gus Dur ngajarin kita kalau demokrasi itu adalah proses sehari-hari. Tiap kali kalian protes kebijakan yang nggak adil di medsos, atau pas kalian ngebela hak tetangga yang terzolimi, disitulah kalian lagi jalanin demokrasi sebagai proses. Pesan penulis yang paling kuat di bab ini adalah demokrasi nggak bakal jalan kalau rakyatnya pasif. Gus Dur pengen kita jadi warga negara yang kritis, yang sadar kalau konstitusi itu milik kita, bukan milik pejabat doang. Demokrasi itu alat buat memanusiakan manusia. Kalau alatnya rusak, ya harus kita benerin bareng-bareng lewat proses demokratisasi yang gak ada habisnya.
Jadi kesimpulan dari bab 6 ini, jangan cuma puas lihat bungkus demokrasi. Demokrasi itu perjuangan buat bikin hidup kita makin manusiawi hari demi hari. Dan Islam, menurut Gus Dur, punya modal gede banget buat dukung itu. Asalkan kita nggak berhenti di urusan simbol doang. Wah, nggak kerasa ya, dalam banget bahasan kita soal demokrasi ini. Habis kita paham gimana cara ngatur negara yang demokratis, di bab selanjutnya kita bakal bahas soal kehidupan sosial manusiawi. Ini bakal lebih seru lagi, karena kita bakal lihat gimana semua teori politik dan agama tadi dipraktekin dalam budaya dan pergaulan kita sehari-hari. Stay tune terus ya, jangan lupa kopinya dihabisin dulu. Ayo kita lanjut lagi. Waduh, Rek, makin malam obrolan kita makin daging aja nih. Masih kuat kan sambil nyebat dulu atau seruput kopinya? Karena di bab 7 ini, Gus Dur bakal ngajak kita mikir. Sebenarnya, hidup yang beneran manusiawi itu kayak gimana sih? Kalau bab-bab sebelumnya kita udah ngomongin politik, negara, sampai demokrasi. Di bab 7 ini judulnya keren banget. Kehidupan sosial manusiawi. Atau istilah kerennya Human Social Life. Penulis buku ini, Syaiful Arif, ngejelasin kalau ini tuh muara atau tujuan akhir dari semua pemikiran Gus Dur. Poin pertama yang paling nendang di bab ini adalah kritik Gus Dur soal budaya. Selama ini kalau dengar kata budaya, apa yang ada di otak kalian? Pasti tari-tarian, baju adat, atau benda-benda kuno di museum kan? Gus Dur bilang salah besar. Buat Gus Dur, budaya itu bukan cuma heritage atau warisan benda mati yang cuma dipajang. Budaya itu adalah the art of living atau seni hidup. Gus Dur bilang begini, kalau makan itu adalah kebutuhan alam, maka semua sistem ekonomi yang kita bikin buat menuhin perut kita, itu adalah kebudayaan. Jadi kalau ekonomi hancur, kesehatan berantakan, atau lingkungan rusak, Gus Dur bakal bilang, ini krisis kebudayaan yang serius, bos. Maknanya apa? Artinya kebudayaan itu harusnya memanusiawikan manusia. Jangan sampai kita sibuk ngerawat candi atau tari-tarian, tapi tetangga sebelah kelaparan atau rakyat nggak dapat layanan kesehatan. Buat Gus Dur, menyejahterakan rakyat itu adalah tindakan kebudayaan yang paling tinggi. Terus ada bagian seru pas Gus Dur ngebedah soal ilmu sosial. Kalian tahu nggak, dulu pas zaman Orde Baru, negara itu pengennya semua stabil, anteng, jangan ada ribut. Ada teori namanya fungsionalisme yang ngelihat agama itu cuma kayak lem atau perekat biar masyarakat nggak berantem. Gus Dur protes keras. Beliau bilang agama itu nggak boleh cuma jadi alat penenang biar pemerintah lancar bangun ini itu. Agama itu harus punya watak transformatif. Agama harus berani jadi pisau buat ngebongkar sistem yang nggak adil. Jadi kalau ada yang bilang, ayo damai aja demi pembangunan, tapi rakyatnya ditindas, Gus Dur bakal bilang, itu mah damai yang palsu. Nah, ngomongin soal pembangunan, Gus Dur juga belain pesantren di bab ini. Dulu kan orang kota atau orang sekolah tinggi sering ngeremehin pesantren, dianggap tradisional, kuno, penghambat kemajuan. Gus Dur ngejawab pakai tulisan legendarisnya soal pesantren sebagai subkultur. Beliau nunjukin kalau pesantren itu punya cara hidup sendiri yang unik, kayak soal pembagian waktu yang beda sama jam kantor, atau soal asketisisme alias hidup sederhana atau zuhud. Tapi jangan salah, zuhud itu bukan berarti males. Justru itu adalah kekuatan mental biar santri nggak gampang disogok atau disetir sama kepentingan duniawi. Pesantren itu sebenarnya mandala atau pusat spiritualitas yang akarnya kuat banget sampai zaman Hindu-Buddha. Poin penting berikutnya yang bikin Gus Dur beda banget, beliau minta debirokratisasi kebudayaan. Gus Dur bilang negara nggak boleh dan nggak pantas ngurusin budaya. Bayangin, budaya itu kan urusan hati, urusan kreativitas rakyat, kok malah diatur-atur sama kementerian? Gus Dur paling anti kalau budaya cuma jadi acara seremonial atau cultural events kayak kongres-kongres yang disponsori negara. Beliau bilang itu bakal ngasilin kebudayaan semu yang nggak bakal lama hidupnya. Budaya itu lahir dari interaksi antar manusia yang bebas, bukan hasil rekayasa birokrasi.
Bahkan soal bahasa pun kalau negara terlalu ngatur gimana kita harus ngomong, itu namanya birokratisasi berpikir. Serem kan? Nah, relevansinya buat kita sekarang apa sih? Coba lihat deh, sekarang banyak orang pamer budaya cuma buat konten medsos atau pariwisata doang. Gus Dur nyingetin kita lewat bab ini. Jangan lupa substansinya. Budaya itu ukurannya adalah kemanusiaan. Kalau kebebasan kita dikekang, kalau keadilan sosial cuma slogan, berarti budaya kita lagi krisis. Jadi pesannya jelas banget. Menolong satu orang itu sama dengan menolong seluruh kemanusiaan. Perjuangan budaya itu perjuangan bikin hidup kita semua makin manusiawi. Dari urusan perut sampai urusan cara berpikir. Gimana Rek? Makin ngefans gak sama cara pikir Gus Dur? Beliau itu gak mau kita jadi robot-robot akultural yang cuma nurut sama sistem. Nah, setelah kita paham gimana Gus Dur pengen ngebangun kehidupan sosial yang manusiawi, di bab depan kita bakal lihat gimana organisasi besarnya yaitu Nahdlatul Ulama atau NU dijadiin motor buat wujudin semua ide gila ini di level kebangsaan. Seruput dulu kopinya, kita bakal lanjut bahas peran kebangsaan NU di sesi berikutnya. Gimana? Kopi kalian masih aman kan? Kita udah sampai di bab 8 nih, Rek. Kalau bab-bab sebelumnya kita udah keliling bahas teori Gus Dur soal Islam, demokrasi, sampai budaya. Nah, di bab ini, penulis mau nunjukin kendaraan atau mesin utama Gus Dur buat wujudin itu semua, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Penulis buku ini, Syaiful Arif, mulai bab ini dengan cerita yang dalam banget soal asal-usul nama Nahdlatul Ulama. Kalian tahu nggak, kata Nahdlah itu ternyata diambil dari kitab tasawuf terkenal, Al-Hikam. Intinya, Nahdlah itu artinya kebangkitan batin kepada Allah. Jadi dari namanya aja, NU itu bukan cuma organisasi massa biasa, tapi gerakan spiritual yang pengen ngebawa umatnya bangkit secara batin sekaligus sosial. Nah, Gus Dur itu ngelihat NU bukan cuma sebagai ormas politik. Buat Gus Dur, NU itu adalah pesantren besar. Karena akarnya dari pesantren, maka cara pikir NU itu sufistik. Artinya, mereka taat aturan hukum, fikih, tapi hatinya lembut dan bijaksana, tasawuf. Ini yang bikin banyak orang salah paham sama langkah politik NU. Sering banget kan dengar orang bilang, NU itu oportunis, pinter main dua kaki. Gus Dur bilang, sabar dulu bos. NU itu bukan oportunis, tapi NU punya GPS sendiri yang namanya legitimasi fikih. Mereka nggak pakai ideologi kaku, tapi pakai kaidah emas. Kebijakan pemimpin itu sah kalau tujuannya buat kesejahteraan rakyat. Di bab ini, penulis ngebedah sejarah nasionalisme Islam ala NU yang gokil banget. Ada 4 tahap besar. Pertama, tahun 1936, sebelum merdeka, Kiai-Kiai NU udah bilang kalau Nusantara ini adalah negeri Islam atau Dar Asyul. Ingat ya, negeri Islam, bukan negara Islam. Artinya, meskipun yang mimpin penjajah Belanda, selama kita bebas ibadah, tanah ini wajib dibela. Makanya, pas 1945, keluar resolusi jihad. Itu bukan cuma semangat kosong, tapi ada dalilnya. Terus tahun 1954, NU ngasih gelar ke Presiden Soekarno sebagai pemimpin darurat yang sah secara agama. Dan puncaknya tahun 1984 di Situbondo. Di bawah Gus Dur, NU itu jadi ormas pertama yang nerima Pancasila sebagai asas tunggal. Kenapa Gus Dur mau nerima Pancasila? Apakah beliau takut sama Soeharto? Justru sebaliknya, ini strategi perang yang cerdik banget. Dengan nerima Pancasila, Gus Dur ngeluarin NU dari politik praktis partai, PPP, biar bisa fokus ke gerakan masyarakat sipil. Makanya, Gus Dur mau ngerebut Pancasila dari tangan pemerintah Orde Baru. Dulu kan Pancasila cuma jadi alat buat nindas rakyat. Gus Dur bilang, oke, saya terima Pancasila, tapi Pancasila versi rakyat. Pancasila yang isinya kemanusiaan dan keadilan. Lewat NU, Gus Dur jadi oposisi kultural. Dia lawan hegemoni Soeharto bukan pakai senjata, tapi pakai perang tafsir ideologi.
Ingat nggak peristiwa Rapat Akbar tahun 1992? Waktu itu Soeharto lagi kuat-kuatnya dan mau dipilih lagi. Gus Dur kumpulin ratusan ribu orang di lapangan Ikada cuma buat bilang, kami setia sama Pancasila, bukan sama orangnya. Itu gertakan luar biasa buat penguasa waktu itu. Relevansinya buat kita sekarang apa? Hari ini banyak gerakan yang mau ganti Pancasila atau mau bikin negara agama. Bab ini ngajarin kita kalau NU itu penjaga gawang rumah Indonesia. Gus Dur ngajarin kalau Islam itu harus jadi etika sosial di dalam bangsa, bukan cuma jadi simbol kekuasaan. Tapi, penulis juga ngasih peringatan keras dari Gus Dur di akhir bab ini. Gus Dur bilang, kalau NU cuma asik sama rutinitas organisasi, lamban ngambil keputusan, dan pasif lihat masalah bangsa, maka NU bakal terpinggirkan dari sejarah. NU harus terus jadi penggerak demokratisasi, bukan cuma jadi penonton. Jadi kesimpulannya, di bab 8 ini, kita belajar kalau NU adalah bukti nyata gimana Islam bisa mesra sama nasionalisme demi satu tujuan, kemanusiaan. Gus Dur pakai NU buat ngebuktiin kalau beragama itu ujungnya adalah ngebela kaum lemah. Wah, nggak kerasa ya, obrolan kita udah makin dekat ke garis finish. Semua potongan puzzle yang kita bahas dari bab 1 sampai bab 8 ini bakal disatuin di bab terakhir nanti. Di bab depan, kita bakal bahas inti dari segala inti, humanisme Gus Dur secara utuh. Tetap santai di sini, habisin dulu kopinya. Kita bakal masuk ke sesi penutup yang paling emosional dan mendalam. Akhirnya, Rek, kita sampai juga di bab terakhir, bab pamungkas dari buku ini. Ibarat kita lagi jalan-jalan keliling kota, bab 9 ini adalah alun-alun atau terminal akhirnya. Semua jalan yang kita lewati dari bab 1 sampai bab 8, soal Islam, politik, budaya, sampai NU, semuanya ketemu di sini. Dan nama tempat ketemunya itu adalah Humanisme Gus Dur. Penulis buku ini, Syaiful Arif, naruh sebuah tesis atau gagasan gede banget di sini. Dia bilang, kalau kalian mau paham Gus Dur tapi nggak paham humanismenya, kalian nggak bakal dapat apa-apa. Humanisme Gus Dur itu bukan cuma sekedar baik sama orang, tapi ini adalah pusat-pusaran yang gerakin semua gelombang pikirannya. Intinya cuma satu, memuliakan manusia. Ada cerita sedih sekaligus keren di bab ini. Gus Dur pernah pesan ke sahabatnya, Johan Effendi, kalau nanti beliau wafat, di makamnya pengen ditulis, di sini dimakamkan seorang humanis. Ini kode keras, Rek. Gus Dur mau diingat sebagai orang yang memanusiakan manusia, lebih dari jabatan presiden atau ketua NU-nya. Tapi nih, jangan salah paham dulu. Humanisme Gus Dur itu beda sama humanisme barat yang seringnya ateis atau anti-Tuhan. Humanisme Gus Dur itu humanisme tauhid. Beliau beriman banget kalau Tuhan itu memuliakan manusia, jadi kalau kita nyakitin manusia, ya sama aja kita menghina ciptaan Tuhan yang paling mulia. Penulis ngejelasin kalau buat Gus Dur, kemanusiaan itu adalah perintah langsung dari Allah. Ingat ayat andalan beliau, barang siapa menolong satu nyawa, dia seakan menolong seluruh umat manusia. Jadi, buat Gus Dur, jadi orang religius itu sepaket sama jadi orang yang peduli sesama. Nggak bisa dipisah. Nah, terus bentuk nyatanya kayak gimana? Di bab ini dibahas kalau Gus Dur itu ngebawa nilai-nilai Islam yang universal ke dunia modern. Beliau pakai istilah Maqasid al-Syariah, atau 5 hak dasar manusia. Hak hidup, hak beragama, hak mikir, hak punya harta, dan hak berkeluarga. Buat Gus Dur, Islam itu diturunkan buat jagain 5 hal ini. Titik. Makanya, Gus Dur benci banget sama yang namanya dehumanisasi Islam. Apa itu? Itu adalah saat agama dijadiin alat buat nindas orang. Saat agama cuma jadi tumpukan hukum yang kaku, atau saat orang lebih mentingin label agama daripada nasib rakyat. Gus Dur bilang, kalau ada tafsir agama yang malah bikin orang menderita, tafsir itu harus direm pakai nilai kemanusiaan. Nah, penulis juga ngasih istilah keren, humanisme sosial.
Kemanusiaan Gus Dur itu nggak abstrak, bukan cuma teori di atas langit. Kemanusiaan Gus Dur itu wujudnya adalah keadilan sosial. Beliau nggak mau lihat rakyat kecil dizolimi. Beliau nggak mau lihat minoritas diusir. Baginya, rakyat yang lapar dan tertindas itu adalah bukti kalau kemanusiaan kita lagi krisis. Ada satu lagi poin daging di bab ini, kosmopolitanisme Islam. Gus Dur itu humanis karena dia nggak jago kandang. Dia mau Islam itu belajar dari mana aja, filsafat Yunani, ilmu pengetahuan Eropa, budaya Nusantara. Dia mau Islam itu luas, nggak sempit dan nggak kagetan sama perbedaan. Itulah kenapa beliau bisa akrab banget sama semua golongan. Terus, apa sih relevansinya buat kita hari ini yang hobi main HP dan nongkrong di medsos? Coba lihat deh sekeliling kita. Berapa banyak orang yang hobi kafir-kafirin sesama cuma gara-gara beda dikit? Berapa banyak yang merasa paling benar sendiri, terus lupa kalau yang dia lawan itu juga manusia? Humanisme Gus Dur ngajarin kita buat naruh manusia di atas kepentingan apapun. Di bagian akhir bab ini, penulis nyimpulin kalau Gus Dur itu sebenarnya lagi ngajakin kita buat beragama secara dewasa. Jangan cuma berhenti di ritual merayu Tuhan sendirian di atas sajadah biar dapat surga, tapi lupa kalau pintu surga itu ada di senyuman rakyat yang kita bantu dan hak-hak manusia yang kita bela. Pesan terakhir dari buku ini lewat bab 9 adalah menolong satu orang kayak menolong seluruh dunia. Itulah warisan terbesar Gus Dur. Dia mentransformasikan umat Islam jadi warga negara yang bertanggung jawab dan punya cinta buat sesama. Gimana, Rek? Habis denger semua pembahasan dari bab 1 sampai bab 9 ini, rasanya kita kayak habis disiram air es ya? Seger tapi juga bikin mikir dalam. Gus Dur emang udah nggak ada secara fisik, tapi humanismenya masih hidup banget di antara kita. Oke deh, selesai sudah perjalanan kita ngebedah buku Humanisme Gus Dur ini. Semoga obrolan kita nggak cuma jadi angin lalu pas kopinya habis, tapi beneran bisa bikin kita jadi manusia yang lebih manusiawi. Makasih ya, udah mau nemenin nongkrong sambil bedah pikiran Gus Dur yang jenius ini. Nah, gimana Rek? Udah 9 bab kita kupas tuntas bareng-bareng soal isi buku Humanisme Gus Dur karya Syaiful Arif ini. Seru banget kan perjalanannya? Tapi jujur aja, obrolan kita dari tadi itu cuma permukaannya aja. Biar kalian dapat ilmu dan ruh pemikiran Gus Dur secara utuh, gua saranin banget kalian buat membeli bukunya secara langsung. Membaca sendiri secara mandiri bakal ngasih kalian pengalaman batin dan intelektual yang beda banget daripada cuma dengerin ringkasan kayak gini. Kalian bisa lebih mendalami setiap detail sejarah, kaidah fikih, sampai filsafat yang ditulis sama penulisnya. Jadi, buruan sikat bukunya di toko buku langganan atau marketplace favorit kalian. Oh iya, sebelum kita bubar dari tongkrongan virtual hari ini, gue mau ngingetin juga nih. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian ngerasa tercerahkan. Komen di bawah bab mana yang menurut kalian paling menarik. Dan share ke teman-teman tongkrongan kalian yang lain biar virus kemanusiaan Gus Dur ini makin nyebar luas. Dan yang paling penting, jangan lupa buat subscribe channel Bahasin Buku. Dukungan kalian sangat berarti, biar channel ini makin semangat buat ngebedah buku-buku daging lainnya dengan gaya yang santai kayak gini. Oke deh, makasih banyak ya udah nyimak dari awal sampai habis. Tetap jadi manusia yang memanusiakan manusia, tetap kritis, dan sampai ketemu di bahasan buku berikutnya. Salam kemanusiaan. Gue cabut dulu.